Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wisana Hendry, NIM 1822023. Nah, di sini saya akan menampilkan bagaimana cara membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam KBM untuk menciptakan keadaan awal bagi murid agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan mengajar. Usaha ini bertujuan untuk menciptakan keadaan atau suasana siap mental murid dan menimbulkan perhatian siswa. Ada beberapa teknik cara yang tepat untuk membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Hal ini bertujuan agar siswa tidak jenuh dengan kehadiran guru. Misalnya, jika sudah berkali-kali menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi di kelas, sebaiknya menggantinya dengan cara mengajak siswa untuk belajar di luar kelas, membentuk kelompok diskusi siswa, bertanya jawab dengan siswa, atau menggunakan berbagai metode mengajar yang lain. Yang kedua, memotivasi siswa dengan memberi salam ataupun senyum. Nah, senyum dapat mencairkan dan menghangatkan suasana. Dalam ilmu kesehatan, senyum dapat menyiarkan otot-otot mulut pelakunya serta akan merangsang orang lain untuk tersenyum pula. Atau dengan cara menanyakan kabar kesehatan semua siswa. Ini menunjukkan sikap peduli guru terhadap siswa, juga sebagai tanggung jawab guru sebagai orang tua siswa di sekolah. Yang ketiga, menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa. Contohnya, seorang guru bertanya, "Anak-anak, materi kesehatan lambung sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Coba siapa melakukan evaluasi?" Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian siswa. Evaluasi dapat berupa pemberian soal-soal singkat pada 10 menit terakhir pelajaran, atau berupa pemberian soal-soal latihan sebagai PR. Selanjutnya, mengenai menutup pelajaran. Menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau KBM, dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Menutup pelajaran mempunyai peranan yang sama penting dengan kegiatan membuka pelajaran. Guru yang bisa membuka pelajaran dengan baik tapi salah dalam menutup pelajaran tidak bisa dikatakan guru yang terampil. Di sini ada beberapa teknik atau cara yang tepat dalam menutup pelajaran. Yang pertama, membuat rangkuman pokok pelajaran yang telah dibahas. Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui gambaran ringkas tentang materi. Yang kedua, melakukan refleksi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi siswa selama menerima pelajaran. Dilanjutkan dengan pemberian solusi bersama. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian siswa. Evaluasi dapat berupa pemberian soal singkat pada 10 menit terakhir pelajaran, atau berupa pemberian soal-soal latihan sebagai PR. Yang keempat, mengingat siswa untuk mempelajari kembali materi di rumah. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menjaga daya ingat mereka terhadap materi yang sudah dibahas. Yang kelima, menyampaikan sebuah kalimat motivasi. Kalimat motivasi akan memompa semangat siswa untuk berprestasi. Kalimat motivasi dapat berupa ayat Al-Quran, hadis, ucapan ulama, perkataan tokoh-tokoh terkemuka, atau kata-kata mutiara.
Yang keenam, menyampaikan permohonan maaf atas salah ucap selama penyampaian materi. Yang ketujuh, memberi salam dan senyum. Nah, itulah beberapa teknik dalam membuka pelajaran dan menutup pelajaran. Saya akan memberikan contoh saat membuka dan menutup pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswanya menjawab, waalaikumsalam Bu. Selamat pagi anak-anak. Dan siswanya pun menjawab, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya anak-anak? Siswa menjawab, baik Bu. Mejanya belum beres, ayo anak-anak bereskan dulu agar kelihatannya rapi, nyaman dan enak dipandang. Dan siswanya pun bersama guru membereskan meja dan kursi. Setelah itu, si guru berbicara, oh iya, tadi sebelum masuk kelas kita harus membersihkannya, karena apabila kelas bersih, rapi, kita akan nyaman belajar di kelas dan akan jauh dari berbagai penyakit. Oh iya, tadi sebelum masuk sudah berdoa belum? Dan siswanya pun menjawab, belum Bu. Kenapa belum? Lain kali sebelum kita belajar, kita biasakan berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Ayo sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Coba kalian yang pimpin doa, Nanda dan Nanda yang memimpin doa. Setelah doa selesai, guru berkata, Ibu absen dulu, siapa yang tidak hadir? Siswanya menjawab, semuanya hadir Bu. Nah, setelah melakukan kegiatan pembuka, pasti ada kegiatan inti. Contohnya saja seperti ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran KTK. Ibu sekarang mengambil sesuatu. Ayo, siapa yang tahu apa namanya? Seperti itu ya. Nah, siswa pun menjawab, kertas Bu, tapi berwarna-warni. Nah, guru pun menjawab, ya betul, ini namanya kertas lipat atau origami. Nah, sekarang ibu punya 3 kertas lipat. Ayo coba sebutkan apa warnanya. Dan siswa pun menjawab, merah, biru, dan kuning Bu. Dan ibu guru tersebut memberikan penguatan seperti, ya betul, sekarang ibu mau membagikan kertas pada kalian, tapi jangan berebut ya. Setelah guru membagikan kertas origami pada siswanya pun bertanya, Bu, bentuknya beda-beda. Dan guru pun menjawab, ya, yang ini namanya bentuk bujur sangkar, yang ini lingkaran, yang ini segitiga. Ayo ulangi, Nanda, bentuk apa ini namanya? Nanda pun menjawab, lingkaran Bu. Dan guru pun menjawab, ya betul, kalau ini apa namanya Eva? Dan Eva pun menjawab, segitiga Bu. Ya betul, kalau yang ini apa namanya Rian? Rian pun menjawab, bujur sangkar Bu. Iya betul, sekarang kita coba untuk melipatnya ya. Coba perhatikan ke depan, lihat ibu. Semua siswa memperhatikan guru. Nah, ini kertas bentuk bujur sangkar. Ibu akan lipat seperti ini. Ayo, mohon maaf. Ayo, coba, bisa tidak? Dan siswa pun menjawab, bisa Bu. Yang rapi ya.
Dan si Alice bertanya, "Ibu, begini ya," sambil memperlihatkan kertas origami. Guru pun menjawab, "Ya, ayo, udah, angkat kertasnya ke atas." Semua siswa mengangkat hasil pekerjaannya. Dan guru pun berkata, "Ternyata semua pintar ya. Sekarang coba lipat pada kertas yang berbentuk lingkaran dan segitiga. Bisa tidak?" Siswa pun menjawab, "Bisa, Bu." Guru pun menjawab, "Tadi namanya lipatan lurus. Sekarang kita coba lipatan potong seperti ini. Ayo coba, bisa tidak? Yang bisa hasilnya angkat ke atas." Siswa pun menjawab, "Begini, Bu," sambil memperlihatkan kertas origami. "Iya, coba pada yang bulat sama pada segitiga seperti ini." Guru memberi contoh. Siswa pun bertanya, "Bu, begini," sambil memperlihatkan kembali kertas origaminya. Guru pun menjawab, "Iya, sekarang yang terakhir, lipatan miring seperti ini." Guru memberi contoh. Siswa pun bertanya lagi, "Bu, begini," sambil memperlihatkan kertas origaminya. Guru pun menjawab, "Ayo coba, Ibu mau melihat hasilnya. Tidak perlu cepat, yang penting rapi, supaya hasilnya bagus. Sekarang siapa yang mau memberi contoh yang melipat lurus?" Dan Diana pun menjawab, "Saya, Bu." Guru pun berkata, "Iya, bagus. Sekarang siapa yang mau memberi contoh melipat memotong?" Alice pun mengangkat tangan sambil berkata, "Saya, Bu." "Ya, bagus. Sekarang siapa yang mau memberi contoh melipat miring?" Dan Tino pun mengangkat tangannya sambil berkata, "Saya, Bu." Dan ibu guru pun menjelaskan lagi, "Dari materi yang telah ibu diberikan, ada yang belum mengerti?" Siswanya pun menjawab, "Mengerti, Bu." "Baiklah, kalau sudah mengerti semua, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Ingat anak-anak, yang seperti ini namanya melipat memotong. Yang ini melipat lurus, dan kalau yang ini melipat miring." Sambil mempraktekkan, "Mengerti semuanya?" Dan siswa pun menjawab, "Mengerti, Bu." Nah, selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan inti, yang kita lakukan ialah kegiatan akhir atau menutup pelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Guru berkata, "Untuk pelajaran KTK, Ibu cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang melipat kertasnya. Oleh karena itu, berlatihlah di rumah supaya minggu depan sudah bisa dan sudah rapi lagi dalam melipatnya." Sekarang kita teruskan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dan siswa pun menjawab, "Iya, telah merupakan contoh dari membuka dan menutup pelajaran." Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.